Assalamualaikum semuanya, balik lagi di channel saya untuk kesempatan kali ini, di mana di sini saya memiliki sebuah SMP ataupun power supply dengan merek Vapel ataupun Vapel. SMP ini mengeluarkan tegangan ala kisaran 50 volt dengan arus kisaran 10 ampere. Di sini saya akan mencoba memperbaiki dari SMP ini dikarenakan ketika saya hubungkan menggunakan ACLN input MCB pada rumah saya yakni akan ngetrip dikarenakan terjadi kerusakan pada bagian SMP ini. Oke, sebelum kalian bisa menggunakan sebuah multimeter ataupun multitester untuk mengetahui kerusakan pada bagian komponen tersebut. Jika kalian hubungkan dengan hasil input, SMP kalian trip ataupun rusak, ataupun mati listrik, maka kalian bisa mengecek beberapa komponen. Mulai dari dioda penyarahnya, atau dioda bridge. Lalu, jika dioda bridge dalam keadaan aman, maka selanjutnya kalian bisa mengukur MOSFET dan dioda pada bagian primer ataupun pada bagian area blow input. Untuk area sekunder jangan kalian hidupkan terlebih dahulu. SMP ini menggunakan power factor correction ataupun PFC, maka kalian bisa mengukur ataupun mengecek pada bagian MOSFET dan juga dioda pada bagian primer. Selanjutnya ketika MOSFET dan dioda tersebut dalam keadaan baik, maka selanjutnya kalian bisa mengukur pada bagian MOSFET switching pada bagian primer. Untuk MOSFET di sini dia menggunakan 4 buah MOSFET. Dengan topologi asumsi saya adalah yakni full bridge. PSFB dia menggunakan sebuah IC PWM yakni seri UCC 2875. Terdapat 2 buah transformator gate driving. Selanjutnya di sini saya akan menyiapkan terlebih dahulu multimeter. Oke, untuk multimeter di sini saya mencoba mengukur pada bagian ataupun pada mode dioda. Kalian bisa menggunakan mode apapun seperti halnya kontinuitas atau mungkin mode hambatan. Untuk MOSFET di sini saya mencoba mengukur pada bagian drain dan source MOSFET tersebut. Oke, setelah saya ukur dia mengeluarkan nilai yakni 0,02 yang menganggap bahwa MOSFET ini telah terjadi kerusakan. Dan selanjutnya adalah diodanya. Ketika saya ukur pada bagian dioda penyarah PFC ataupun power factor correction, sama, dia menunjukkan angka yang sama. Selanjutnya saya mencoba mengukur pada bagian MOSFET primary ataupun MOSFET pada bagian primer, yakni drain dan source juga. Oke, untuk nilainya sama yakni 0,0 yang menandakan bahwa dia short. Selanjutnya MOSFET kedua sama dan selanjutnya MOSFET ketiga. Oke, cukup sulit kontaknya dikarenakan pada bagian PCB terdapat sebuah resin untuk melindungi kaki-kaki komponen tersebut. Oke, untuk nilainya ternyata sama 0,0. Selanjutnya MOSFET keempat. Oke, untuk ini maka saya akan mencoba mencabut semua MOSFET dan dioda pada bagian PFC. Sebuah MOSFET, 4 buah MOSFET pada bagian primer, 1 buah MOSFET pada bagian PFC dan 1 buah dioda ultrafast pada bagian penyarahan power factor correction. Oke, setelah saya copot MOSFET pada bagian primernya, di sini terdapat 4 buah MOSFET pada area switching primary yang terhubung dengan heatsink dan MOSFET dan juga dioda pada bagian power factor correction. Di sini saya akan mencoba mengukur masing-masing MOSFET tersebut. Kalian bisa menggunakan multimeter dengan mode dioda untuk mengukur masing-masing MOSFET tersebut.
Di sini saya memiliki MOSFET daripada area power factor correction dengan kode 22N60NS. Untuk cara mengukurnya adalah kalian siapkan probe warna merah, hubungkan terhadap source MOSFET, lalu kalian hubungkan probe hitam terhadap drain MOSFET. Maka di sana akan menunjukkan nilai dioda internal pada MOSFET tersebut. Untuk mengukur pada MOSFET tersebut bagus atau tidak, kalian hubungkan probe hitam menuju arah pin source MOSFET, lalu kalian hubungkan pin probe merah terhadap drain, atau mungkin menuju arah gate terlebih dahulu lalu menuju arah drain. Ketika angka menuju 0 lalu kalian sentuh pada bagian gate, otomatis MOSFET akan close. Dikarenakan MOSFET mengisi nilai kapasitansi daripada probe berwarna merah. Charge terlebih dahulu, lalu kalian hubungkan terhadap drain, lalu kalian sentuh, maka yang menandakan bahwa MOSFET pada area power factor correction ini dalam keadaan baik. Dan di sini adalah sebuah diode ultrafast pada bagian penyarahan PFC. Untuk diodanya kurang lebih seperti ini. Untuk cara mengukurnya cukup gampang. Kalian hubungkan pada bagian probe merah terhadap kaki sebelah kanan. Di mana dia menunjukkan angka 0,0 yang menandakan bahwa dioda ini dalam keadaan rusak ataupun short. Selanjutnya kalian bisa mengukur masing-masing dari MOSFET ini. Di sini saya akan mencoba mengukur mulai dari MOSFET sebelah kanan, mulai dari internal diodanya. Untuk internal dioda MOSFET pertama dalam keadaan baik, MOSFET kedua dalam keadaan baik 0,4, dan MOSFET ketiga nilai pada MOSFET, nilai dioda internal pada MOSFET nomor 3 menandakan bahwa dia dalam keadaan short. Lalu MOSFET keempat sama dalam keadaan short. Selanjutnya kalian bisa mengukur antara gate dan drain MOSFET pada pin 4 ternyata short. Lalu pin 3 MOSFET nomor 3 dalam keadaan short. MOSFET nomor 2 antara gate dan drainnya masih baik. Selanjutnya MOSFET nomor 1 gate dan drainnya dalam keadaan baik, yang menandakan bahwa problem dari SMPS ini MOSFET pada bagian primerinya 2 buah MOSFET dalam keadaan rusak, dan sebuah dioda penyarahan pada area PFC juga dalam keadaan rusak. Kalian bisa mengganti dioda dengan seri yang sama atau mungkin dengan nilai yang sama, 600 volt, mungkin 10 ampere atau mungkin lebih. Sebelum kalian menghubungkan, kalian pastikan sebelum menghubungkan terhadap heatsink kalian berikan isolator agar kontak daripada dioda ataupun MOSFET tersebut tidak terhubung secara langsung menuju arah heatsink. Yang biasanya heatsink dari SMPS tersebut menuju arah ground ataupun negatif pada area primer, yang mengakibatkan mungkin terjadi short circuit atau mungkin hal lainnya. Di sini saya akan pasang terlebih dahulu untuk penggantian MOSFET-nya. Di sini saya menggunakan MOSFET dengan kode 25NM60. Atau mungkin kalian bisa menggunakan MOSFET setara dengan nilai yang lainnya. Di sini saya akan menghubungkan terlebih dahulu dan menguji cobanya. Setelah saya ganti beberapa komponen dari SMPS Vapel ini, untuk komponen yang diganti adalah di sini saya mengganti sebuah dioda ultrafast pada bagian power factor correction. Selanjutnya 2 buah MOSFET pada area primer switch. Untuk topologinya kemungkinan ini adalah full bridge fast shifted dikarenakan dia menggunakan IC UCC dengan menggunakan 2 buah gate driving untuk mengedrive ke-4 buah MOSFET. Dan tidak lupa di sini saya mengganti sebuah resistor soft start dikarenakan resistornya dia mengalami kegosongan ataupun terbakar dengan nilai
390 ohm. Resistor tersebut putus mungkin dikarenakan ketika terjadi short circuit pada area primary, maka imbasnya adalah sebuah resistor tersebut menjadi sangat terbebani, yang mengakibatkan resistor tersebut menjadi putus. Jika kalian memperbaiki sebuah power supply SMP atau bus switching, kalian pastikan pada area bawah bersih terhadap bekas timah atau mungkin residu-residu lainnya, agar ketika kalian hubungkan dengan sumber AC input tidak mengakibatkan kerusakan. Oke, di sini saya akan mencoba menghubungkannya menggunakan AC line input 220 volt. Dan setelah itu mungkin akan saya taruh kembali pada sebuah casing power supply ataupun SMP tersebut. Untuk SMP yang saya perbaiki adalah dengan kode VAPEL GERM 4815 TVP dengan output 53 volt DC. Pastikan ketika kalian menghubungkan dengan AC input, pastikan pada bagian bawah PCB tersebut bersih terhadap komponen yang dapat menghantarkan, seperti halnya bekas timah atau mungkin yang lainnya. Di sini saya siapkan multimeter untuk mengukur pada bagian AC input dan DC outputnya. Jika pada SMPS yang tidak menggunakan PFC, kalian bisa menyeringnya dengan sebuah lampu bohlam ataupun halogen untuk menandakan bahwa ketika lampu bohlam tersebut dalam keadaan redup, maka SMPS dalam keadaan baik. Namun ketika bohlam tersebut menjadi terang, maka SMPS tersebut masih terdapat masalah. Namun ketika power supply yang kalian memiliki sebuah power factor correction, maka hal tersebut tidak dapat digunakan, dikarenakan yang ada malahan nanti sebuah lampu tersebut akan berkedip ataupun flicker. Oke, suara relay sudah berbunyi. Dan di sini saya akan mencoba mengukur pada bagian tegangan DCO-nya, DC output. Oke, terlihat DC outputnya di angka 46 volt DC atau 53 volt DC. Selanjutnya di sini saya akan mencoba mengukur pada bagian AC inputnya. Oke, AC inputnya ada di angka 230 volt, yang menandakan bahwa SMPS ini telah berhasil ataupun telah kembali normal. Sebelum itu saya akan masukkan terhadap casing ataupun cover SMPS. Oke, setelah saya hubungkan atau saya taruh terhadap cover, saya masukkan terhadap casingnya. Kurang lebih seperti ini penampilannya dari SMPS atau switching VAPEL dengan input rentang 100-120 volt hingga 200-240 volt AC. Untuk permasalahan pada SMPS ini, setelah saya recheck kembali, ternyata pada bagian MOSFET yang utama dioda array PFC terjadi hubungan singkat ataupun short. Selanjutnya adalah sebuah resistor soft start mengalami keputusan ataupun resistor soft start putus. Di sini saya akan mencoba kembali menghubungkan dengan sebuah AC line input. Terdapat lampu indikator dan terdapat 2 buah kipas sebagai pendinginan. Oke, ketika dia menyala, otomatis kipas akan berputar. Mungkin kalian bisa mendengar suaranya. Dan ketika run, lampu hijau di sini dikarenakan lampu hijaunya
dalam keadaan rusak, maka dia tidak akan menyala. Ketika saya cabut, lampu alarm menyala dan berangsur padam. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu mengenai pembahasan cara memperbaiki sebuah switching mode power supply ataupun SMPS dengan kode VAPEL ataupun merek VAPEL. Kurang lebih seperti itu mengenai pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton, mungkin semoga bermanfaat.